Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama Pelita Ramadan ya, tentang fadilat mengurangi makanan dan bahaya kalau makan selalu tidak dikurangi, selalu lebih bahaya kenyang gitulah. Dalam catatan ulama di sini tentang bahaya kenyang, bahaya makan banyak. Pertama, hilang rasa takut kepada Allah dalam hati. Orang yang selalu kenyang saja, rasa takutnya akan hilang. Yang kedua, akan berat melakukan ibadat. Kita tahu tuh ya, kalau kita berbuka puasa, kalau yang dimakan itu kadarnya melebihi batas yang dikehendaki agama, nanti sholatnya malas. Aneh ya, sesudah mengisi bensin malas kerja. Mogok, berarti tidak betul makannya. Jadi di antara bahaya makan itu berat melakukan ibadat. Maka kita dianjurkan makan itu sederhana saja. Kalau kita perhatikan di kota-kota besar, di masjid yang makmur, kalau jemaah pernah pergi umrah bulan Ramadan ya, di masjid Mekah, masjid Madinah itu makannya simple saja, sederhana saja. Mungkin makan minum air, makan kurma, contohnya lah 3 biji berapakah. Tapi makannya sederhana sekali. Dan mereka di sana menunggu waktu paling kurang 15 menit ditunggu. Di awak kok kadang tidak ditunggu dah. Tidak ditunggu jemaah yang datang untuk sholat maghrib. Kadang-kadang ada yang mau nyusul sholat maghrib, kadang tidak ditunggu. Patutnya ditunggulah 10 menit saya sudah azan ataupun 15 menit mengikut persetujuan jemaah, panitia masjid, panitia takmir masjid. Karena kalau tinggal salat berjamaah maghrib itu rugi besar. Orang itu akan cacat puasanya kalau salat jemaahnya tidak penuh. Subhanallah. Malah pernah disebut di sini Imam Ghazali mengatakan, kalau orang itu datang juga maghrib, tapi imam sempat baca Fatihah baru yang bapak terlambat ini takbir. Bapak takbir Allahu Akbar, imam sudah baca Fatihah. Itu kata Imam Ghazali, kerugian yang dialaminya tidak dapat dibayar dengan semua kekayaan dunia ini. Orang yang terlambat takbir bersama imam solat fardu berjamaah 5 waktu, kalau terlambat takbirnya pas imam sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, baru bapak tu takbir, baru ibu tu takbir, itu ketinggalannya itu kalau dinilai dengan uang, kalau dinilai dengan benda, dengan materi, katanya tidak dapat di cover, ditutupi dengan semua kekayaan dunia ini. Macam mana kalau tinggal sholat maghribnya? Orang kita yang puasanya puasa adat ya, bukan puasa ibadat. Puasanya puasa adat, tidak perlu dia sholat maghrib berjamaah. Tarawih dikejarnya, maghrib tercicir. Itu salah besar. Itu salah besar dalam pemikiran orang kita. Yang sunat dikerjakan, direbut, yang fardu tidak direbut. Patutnya orang yang mau memaksimalkan nilai ibadat Ramadannya, sembahyang 5 waktu berjamaah penuh. Maka kita dianjurkan kalau bisa biarlah berbuka di masjid ya, atau di musola. Yang penting jangan terlambat takbir bersama imam. Zaman dulu itu diperhatikan oleh jamaah. Kalau ada jamaah yang terlambat, yang masbuk takbir, nanti sudah sholat dia akan didatangi. Pak, kok terlambat tadi Pak? Kok masbuk? Jangankan lagi yang terlambat serakaat ya, terlambat takbir saja, telat takbir saja sudah jadi masalah zaman dulu. Jadi di antara bahaya lapar, bahaya kenyang, berat melakukan ibadat. Itu poin nomor 2. Poin nomor 3, kalau mendengar perkataan hikmah, katanya kalau ada tausiah, ada pengajian, susah nak menyerap ilmu tadi. Kalau biasa makan lebih, makan kenyang, susah mau menangkap maklumat ilmu yang disampaikan. Demikian juga kalau berbicara, kalau dia sebagai pembicara
mutu pembicaranya tadi. Nilai pembicaraan tadi akan rendah kalau dia berbicara waktu kenyang. Seterusnya di sini ini semua kita tahu ya, orang yang selalu makan kenyang akan menghadapi bermacam-macam masalah kesehatan. Kebanyakan penyakit yang dialami manusia sebabnya adalah karena tidak berhasil mengawal, mengontrol makannya. Itu diantara bahaya makan lebih. Di sini pula diantara hikmah mengurangi makanan. Lawan kepada yang tadi ya. Pertama, hatinya jadi peka dan halus terhadap kebenaran. Melihat kebenaran itu jeli, jelas baginya kebenaran itu. Nampak yang baik itu baik, yang tak baik itu tak baik. Kedua, mempertajam, memperkuat daya kefahaman. Yang ketiga, menundukkan nafsu. Pada diri kita ada nafsu. Nafsu itu penting. Kalau kita berhasil mengawal, mengontrol kadar yang kita makan dan kita minum, kita akan lebih mampu mengendalikan nafsu dan menjinakkan nafsu. Memiliki daya kefahaman yang baik. Kalau kita mau belajar, orang yang selalu mengawal makanannya lebih hebat kefahamannya daripada orang yang selalu makan lebih. Mampu memberi kefahaman kepada orang yang lain kalau dia sebagai pemberi maklumat, penyampai ilmu, guru, khatib dan lain sebagainya. Terakhir di sini orang itu akan memiliki pikiran yang jernih. Orang yang selalu mengawal makanannya, pikirannya akan lebih jernih karena makan lebih ini ada efek, ada dampak yang besar terhadap pemikiran. Teringat satu kisah, pernah sahabat Nabi malam hari keluar. Kalau tak silap Umar bin Khattab keluar malam hari, berjumpa Abu Bakar. Jumpa Abu Bakar. Kenapa keluar malam hari ini? Biasa tidak keluar malam. Katanya tidak ada yang mau dimakan di rumah. Kalau dia lapar, bahan makanan tidak cukup, mereka berjalan. Jumpa Nabi Muhammad. Ditanya oleh Rasulullah, kalian berdua ini kenapa keluar di malam hari? Biasanya tidak keluar. Kata sahabatnya, tidak ada yang mau dimakan di rumah. Kata Rasulullah, saya juga. Ternyata Rasulullah juga tidak ada yang mau makan malam di rumahnya. Oh, tidak apa-apa kata Rasulullah. Kita jalan ke sana, ada sahabat kita di sana. Kalau kita pergi ke rumahnya nanti dia mesti menyembelih kambing tuh. Kata Rasulullah. Maka pergilah mereka ke rumah sahabat yang ditarget itu. Sampai di rumahnya, pendek ceritanya, sempat tuan rumah menyembelih kambing. Subhanallah. Menjamu Abu Bakar, Umar dan Rasulullah. Kalau mereka masak kambing bukan macam kita kan, perlu bumbu macam-macam segalanya. Mereka mungkin dibakar saja dah cukup. Simpel saja. Yang penting setelah makan, Nabi Muhammad mengatakan apa? Alhamdulillah kita sudah kenyang. Tadi kita keluar dari rumah dalam keadaan lapar. Sekarang kita sudah kenyang. Nanti Allah akan tanya setelah hilang lapar tadi, setelah merasa kenyang, apa yang kita buat? Setiap kita makan kenyang, itu nikmat. Nikmat. Yang nikmat akan ditanya nanti. Adakah membaca qul huwallahu ahad contohnya? Adakah membaca istighfar? Adakah membaca tasbih? Baca la ilaha illallah, baca salawat, baca ayat pendek, zikir pendek. Yang penting dalam Islam, kalau kita sudah selesai makan, isilah waktu kita yang kita sudah kenyang tadi dengan ibadat kepada Allah. Paling kurang bacalah surah-surah pendek. Ulama mengatakan azibu ta'amakum bizikrillah, katanya. Cernalah makanan yang baru makan itu dengan zikrillah. Jangan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang melalaikan. Kita udah kenyang, lalu tidak mau tangannya pegang Quran, pada bulan Ramadan sudah ya. Peganglah Quran, bacalah, apalagi di masjid ya, apalagi di masjid. Jadi itu saja dulu pencerahan pagi ini tentang bahaya lapar dan hikmahnya kalau kita bisa mengawal, mengontrol keinginan untuk makan. Dalam Quran pendek saja ayatnya, kulu washrabu wala tusrifu, katanya makanlah dan minumlah, jangan berlebih-lebihan
Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya hayyukum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.